Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristi Handayani atau biasanya dipanggil dengan Bu Iis. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Nah, oke, untuk materi IPA yang akan kita bahas dalam satu semester ini itu ada 5 bab. Yang pertama yaitu ada gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua yaitu ada mitigasi bencana alam. Yang ketiga yaitu ada perubahan materi. Yang keempat yaitu ada ekosistem. Nah, yang terakhir yaitu nanti ada bab lingkungan. Oke, saya bahas dulu dari bab yang pertama yaitu tentang gejala alam biotik dan abiotik ya. Nah, mungkin kamu juga sudah pernah belajar IPA waktu di SMP ya. Ini hanya memperdalam pelajaran IPA aja di SMP ya. Oke, untuk gejala alam biotik, nah saya bahas dulu yang pertama yaitu tentang komponen biotik itu sendiri. Nah, apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu adalah organisme yang ada di dalam lingkungan biotik itu sendiri. Nah, jadi organismenya itu siapa? Yang pertama yaitu ada produsen. Nah, produsen itu siapa? Jadi produsen itu adalah organisme autotrof atau organisme yang punya klorofil. Jadi dia dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, siapa aja yang termasuk ke dalam organisme autotrof atau produsen ini? Yaitu adalah tanaman ya. Jadi tanaman ini termasuk ke dalam produsen atau organisme autotrof. Oke, terus komponen biotik yang kedua yaitu adalah konsumen. Nah, kalau tadi ada produsen, sekarang ada konsumen. Konsumen ini adalah organisme heterotrof, kebalikannya dari produsen tadi. Nah, kalau tadi autotrof dia punya klorofil untuk berfotosintesis. Nah, kalau organisme heterotrof ini dia tidak punya klorofil, jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Oke, jadi siapa saja yang termasuk ke dalam heterotrof? Nah, yaitu ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora, termasuk kita ya. Kalau herbivora yaitu adalah pemakan tanaman ya, pemakan tumbuhan. Nah, terus yang kedua yaitu adalah karnivora atau pemakan daging. Nah, yang ketiga nanti ada omnivora atau pemakan daging dan tanaman atau tumbuhan. Oke, selanjutnya komponen biotik yang ketiga yaitu adalah dekomposer atau pengurai. Nah, jadi ketika ketika produsen dan konsumen sudah punah, nanti di dekomposisi atau diurai sama bakteri pengurai atau organisme dekomposer tadi ya. Jadi itu termasuk ke dalam komponen-komponen biotik atau komponen-komponen yang hidup namanya ya. Oke, selanjutnya itu adalah gejala alam biotik. Nah, jadi gejala alam biotik itu adalah gejala alam yang dialami oleh komponen biotik tadi. Nah, apa aja? Oke, jadi kalau tadi komponen biotik itu kan makhluk hidup ya. Jadi, nah gejala alam biotiknya itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah respirasi atau pernapasan. Nah, setiap makhluk hidup pasti butuh bernafas ya. Nah, jadi kalau untuk manusia sendiri, kita bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, untuk tanaman nanti kebalikan dari kita ya. Pada siang hari dia menghirup karbon dioksida dan dia melepaskan oksigen. Ya. Oke, yang kedua yaitu adalah bergerak. Nah, jadi bergerak ini juga salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kalau misalnya manusia dan hewan, nah itu disebut dengan gerak aktif ya, karena kelihatan. Kalau tanaman bagaimana? Apakah tanaman itu bergerak?
Ya, jawabannya iya, karena tanaman sendiri juga sebenarnya bergerak, cuma namanya gerak pasif, jadi nggak kelihatan geraknya ya. Jadi geraknya bagaimana? Nah, geraknya itu misalnya ada gerak-gerak dalam tumbuhan itu ada beberapa macam. Salah satu contohnya yaitu gerak akar menuju ke sumber air, atau nanti gerak iritabilitas atau kena rangsangan ya, seperti misalnya daun putri malu yang ketika dia kena sentuhan itu akan menutup ya. Oke, terus yang ketiga yaitu tadi peka terhadap rangsangan. Nah, sama kalau manusia dan hewan, udah jelas kelihatan ya. Jadi peka terhadap rangsangan, baik itu rangsangan sentuhan atau rangsangan cahaya. Nah, tadi yang saya jelasin tadi, nah untuk tanaman juga seperti contoh daun putri malu tadi, ketika dia disentuh dia akan menutup daunnya. Nah, itu adalah peka terhadap rangsangan. Oke, yang keempat yaitu adalah memerlukan makan. Nah, jadi untuk komponen biotik atau makhluk hidup, nah itu pasti cirinya yaitu memerlukan makan. Baik organisme heterotrof atau autotrof, dia pasti membutuhkan makan. Nah, kalau untuk organisme autotrof sendiri, nah bisa diperoleh dari fotosintesis, yaitu membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari ya. Jadi nanti menguraikan karbon dioksida dengan bantuan air, nanti akan menghasilkan glukosa ya. Nanti akan menghasilkan glukosa, air, dan oksigen. Nah, kalau untuk konsumen sendiri, nanti sumber makanannya itu adalah dari produsen tadi ya. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, setiap makhluk hidup ini pasti dia tumbuh dan berkembang ya. Nah, jadi kalau sama, tumbuhan juga sama, dia tumbuh dan berkembang. Kayak misalnya kalau manusia kan sama hewan pasti kelihatan juga ya, jelas tumbuh dan berkembangnya. Dari kita bayi, dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembangnya manusia. Nah, kalau untuk tumbuhan sendiri juga sama, dari biji, kemudian nanti keluar akarnya, nanti muncul dia batangnya, nanti ada daunnya, ada rantingnya, terus ada bunganya. Nah, itu juga sama proses tumbuh dan berkembang pada tumbuhan ya. Oke, yang keenam yaitu adalah metabolisme. Nah, jadi untuk makhluk hidup ini juga sama, ada sistem metabolismenya ya. Ada sistem metabolisme baik dalam tumbuhan maupun dalam manusia ya. Nanti ada istilahnya anabolisme dan ada istilahnya nanti katabolisme ya. Oke, terus yang ketujuh yaitu adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, kalau misalnya manusia ekskresinya, nah mungkin sering kita tahu juga ya, misalnya mengeluarkan urin, nah mengeluarkan keringat, nah itu namanya sistem ekskresi atau mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi di dalam tubuh. Oke, terus yang kedelapan yaitu adalah berkembang biak. Nah, jadi salah satu ciri dari makhluk hidup juga adalah berkembang biak. Nah, mungkin dengan berbagai macam cara ya. Kalau manusia kan melahirkan, nanti ada nanti ada vivipar, ada ovipar, ada opovivipar ya. Nanti ada yang beranak atau melahirkan, ada yang bertelur, nanti ada yang kombinasi juga, ada yang beranak dan bertelur. Oke, terus yang ke-8 yaitu adalah adaptasi. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu tinggal di suatu lingkungan dan pasti butuh yang namanya adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, gitu ya. Sama, apalagi tumbuhan itu kan hidupnya dia sangat
sensitif ya, artinya peka sekali dengan lingkungannya. Jadi tumbuhan ini nggak boleh terlalu asam, kadar pH-nya, terus suhunya juga ya. Kalau manusia juga sama ya, jadi harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Nah, untuk kalau misalnya kita tinggal di suhu yang panas banget, nah itu juga kan akan kurang nyaman, atau tinggal di suhu yang dingin banget juga pasti akan kurang nyaman. Jadi fungsinya untuk adaptasi dalam lingkungan. Oke, mungkin itu aja materinya untuk minggu ini. Nah, untuk minggu depan nanti saya akan bahas yaitu gejala alam abiotik. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.